Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha' wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijtanibus sab'a al-mubiqat. Qalu wa ma hunna ya Rasulullah? Qala asyirku billahi was-sihru wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa aqlir riba wa aqla malil yatim wa tawalli yawmaz zahfi wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan lanjutkan kembali kajian kita, kajian mingguan. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat. Alhamdulillah kita dalam keadaan beriman, membawa Islam, dan mudah-mudahan kita tetap diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan kegiatan ibadah, dalam melaksanakan jami'a anwa'il ibadat. Shalawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajari kita bagaimana kita berjalan di atas huda Allah, hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, di atas siratal mustaqim, jalan yang lurus yang akan menyampaikan kita kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan melaksanakan apa yang menjadi sunnah-sunnah beliau dan dengan berbanyak sholawat kepada beliau, kita diberikan syafaatul udma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama beristighfar. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi rizqan halalan wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Subhanallah walhamdulillah
ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pekan kemarin kita sudah bahas tentang al-maqalah al-ashirah, makalah yang ke-10, perkataan az-zuhad atau orang-orang yang zuhud. Orang-orang yang zuhud itu yang lebih mementingkan kepentingan akhirat, tidak mengambil dunia kecuali seperlunya, dan tidak menjadikan dunia ini di dalam hatinya. Dia mengesampingkan dan selalu berpikir bagaimana caranya banyak menanam amal soleh di dunia untuk bekal akhirat dia. Itulah ahli zuhud atau zuhad, az-zahid. Kita lanjutkan pada hari ini pada al-maqalatu al-hadiyatu al-hadiyah asyrah. Al-maqalatu al-hadiyatu asyratu, makalah yang ke-11. Kalau kemarin kita bahas tentang qaulu zuhad, perkataannya orang-orang zuhud, sekarang kita akan membahas tentang an ba'di al-hukama'i. Jadi dari beberapa orang-orang hukama. Hukama itu ahli hikmah. Ai al-awliyai, atau aulia, wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah berikan kepada mereka kelebihan untuk
memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Allah berikan kelebihan kepada mereka untuk memahami asrar, rahasia-rahasia di balik kejadian-kejadian, rahasia-rahasia di balik ayat min ayatillah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi an ba'dil hukama'i ay al-awliya'i. La tahqiru ad-dunubas sighar. La tahqiru ad-dunubas sighar. Jadi kita tidak boleh menyepelekan ad-dunuba as-sighara, dosa-dosa kecil. Janganlah kalian sepelekan, janganlah kalian anggap dosa-dosa kecil itu yang sesuatu yang kecil, menyepelekan, yuhawin, menganggap ya sepele, jangan sepelekan. Itu kata ba'di al-awliya atau hukama. Jadi mereka itu memperhatikan banget dosa besar atau dosa kecil, semuanya itu dihindari. Kalau sudah namanya aulia atau hukama, wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak boleh menganggap remeh dosa-dosa kecil. Cuman begini. Nah, kalau kita mah selalu menyepelekan dosa-dosa yang kecil. Ai la ta'udduha sigharan. Jangan kalian menganggap atau menghitungnya sebagai sesuatu yang kecil, dosa-dosa kecil. Fa innaha tatasya'abu min haddunubul al-kibaru. Karena dosa-dosa yang kecil itu tatasya'abu, akan ada sya'bunnya. Dari yang kecil akan berkelompok, minha, ya, darinya ad-dunubu al-kibaru, dosa-dosa besar. Maksudnya apa? Kalau kita terlalu menyepelekan dosa-dosa yang kecil, dosa yang kecil itu kalau digabungkan akan menjadi besar. Ya, kalau kata orang kita, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Jadi mungkin dosa kecil, ya, kita anggap remeh. Contoh apa? Baru azan, entar menyepelekan sholat itu termasuk dosa. Kelengahan kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kumpulin, nanti. Lama-lama dia meninggalkan sholat. Enggak apa-apa. Saya tujuannya ziarah ke sana mah untuk ziarah, mentadaburi, atau biar ingat kepada mati. Pertama, kedua, ini kan orang-orang pada ngalap berkah ke situ. Nggak apa-apa, ngalap berkah kan boleh. Orang kita mau meneladani dari sifat-sifat yang pernah diteladani oleh para wali Allah. Mereka sampai sekarang dikenang, makamnya dikunjungi banyak orang, itu karena kesolehan. Wah, saya juga nggak apa-apa. Orang banyak yang minta sesuatu ke dia. Nah, itu jadi kecil-kecil, lama-lama menjadi besar. Nah, kalau sudah meminta kepada makom-makom yang dikeramatkan, berdoa di situ, bermunajat di situ, wah, itu akan sampai pada titik sebuah dosa yang besar, yaitu asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin di awalnya mah kecil dia anggap, tapi tatasya'abu minha. Jadi yang kecil itu
nanti akan berkelompok, akan bergelombol, lama-lama menjadi ad-dunubu, ya. Ya, ad-dunubu al-kibar itu tata sya'ab dari ad-dunub as-sighar. Jadi apa namanya, dosa-dosa yang besar, ya. Dari kecil kalau kita remehkan, semakin menjadi besar. Awalnya begini, nyobain doang, minuman keras, atau bergaul dah sama temen. Dah nggak sengaja Ustadz, teman saya ngasih di minuman saya, lagi minum kopi atau minum teh. Ya itu kan nggak apa-apa, besok main lagi, cobain lagi, sedikit-sedikit, lama-lama dia jadi pecandu minuman keras. Nah kalau sudah pecandu minuman keras, nanti ya yatasya'abu min syurbil khamar, dari minum khamr ini akan berakibat kepada banyak sekali kejahatan-kejahatan atau dosa-dosa yang sangat banyak sekali. Dari minum khamr nanti bisa membunuh, naudzubillah summa naudzubillah. Dari minum khamr karena hilang akal sehatnya, logikanya akan hilang, dia mengikuti hawa nafsunya. Dari minum awalnya sedikit, nyobain doang, ntar ditawarin sedikit lagi, mau, akhirnya kecanduan, naudzubillah summa naudzubillah. Wah minum banyak, wah kumpul bareng-bareng lelaki perempuan pada minum bersama-sama, akhirnya tergelincirlah dia pada jurang perbuatan zina, naudzubillah summa naudzubillah. Yang mungkin pada awalnya dia anggap itu dosa yang sepele, dosa yang kecil, tapi karena dia menghitungnya atau menganggapnya dosa kecil, terus dilakukan, naudzubillah summa naudzubillah, akhirnya akan berakibat kepada dosa-dosa besar, naudzubillah summa naudzubillah. Wa aidan rubbama yakunu ghadabullahi ta'ala fitil kasighar. Allahu akbar, Allahu akbar. Wa aidan, dan juga rubbama yakunu ghadabullahi ta'ala fitil kasighar, kemungkinan akan terjadi kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala, atau akan terletak di situ ada murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Di dosa yang kecil itu kita nggak tahu di mana letaknya murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin karena kita terlalu menyepelekan hal atau dosa-dosa yang kecil, tapi dari dosa yang kecil yang kita sepelekan itu akan mengundang murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah summa naudzubillah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jadi kita tidak boleh menyepelekan dosa walaupun dosa itu sangat kecil. Nih anak muda, Pak Ustadz, saya mah kenal cewek lah, suka sama cewek, itu kan naluri manusia. Namanya laki-laki suka sama perempuan, itu naluri. Kalau laki-laki suka sama laki-laki, itu kelainan jenis, ya, jenis pemikirannya lain. Laki-laki suka sama laki-laki, naudzubillah summa naudzubillah. Nanti tergolong termasuk kaum Lut. Laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan, naudzubillah summa naudzubillah. Fitrah dasarnya laki-laki itu suka sama perempuan itu suka sama laki-laki. Ini yang bocah muda nih ya, khususon. Gak apa-apa kan suka, akhirnya kenalan. Gak dosa lah Pak Ustadz, masuk kenalan sama orang dosa? Silaturahim Ustadz. Menyambung tali silaturahim, ya gak apa-apa. Lama kelamaan kenal, semakin kenal, SMS-an, WA-an, iya PDKT, kata Pak Mantri, pendekatan, iya sedikit-sedikit dekatan.
Kan saya mah nggak ketemuan Pak Ustadz, jarak jauh, lewat HP doang. Berarti saya nggak maksiat. Orang saya nggak pegangan, orang saya nggak bonceng-boncengan. Iya. Ya di awal mah mungkin Assalamualaikum, waalaikumsalam, kena namanya siapa, dari mana, bapaknya siapa. Lah lama kelamaan, wah naudzubillah, bocah sekarang mah baru ke SMP, SD udah manggilnya Abi, Umi. Aduh. Iya. Assalamualaikum Abi, Abi lagi apa? Nah, itu awalnya mah dari perkenalan doang. Ada yang manggil ayah bunda. Waduh. Nah ini nih santri nih ya, hati-hati, itu adalah jebakan setan. Ya, pada awalnya malah iya kau kenalan, panggil pertama kali ya, mungkin namanya siapa? Ya Neng, sama Neng. Udah lama-lama kenal, ayah bunda. Papa mama. Ada yang panggil papi mami. Allah, kita yang udah punya anak yang nggak panggil papi mami. Ini mah belum apa-apa udah papi mami. Masya Allah. Abi, besok kita jalan yuk. Nah, itu belum apa-apa. Awalnya dia kira itu adalah biasa-biasa saja, lumrah-lumrah saja. Lah nggak apa-apa Pak Ustadz. Dan sedihnya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedihnya masyarakat kita ini kurang pemahaman. Punya anak cewek diajak sama cowok dijinin. Padahal itu dosa. Nih, saya peringatkan, tidak apa-apa keras. Karena apa? Itu namanya orang tua yang mengizinkan anak ceweknya dibawa sama cowok, berarti dia melegalkan perbuatan maksiat. Dia mengizinkan perbuatan maksiat. Lama-lama kalau dibiarkan akan menjerumuskan anaknya sendiri kepada perbuatan perzinahan. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Diawali dari zina mata, kemudian zina hati. Kalau sudah matanya, kemudian hatinya saking, wah, namanya orang anak muda kan nafsunya, kata Roma Irama, anak muda itu kan berapi-api, ya kan? Nafsunya itu berapi-api. Lama kelamaan pikirannya, oh mau tidur ingat dia, mau makan ingat dia, ya waktunya makan entar agi video callan. Astagfirullahaladzim. Ngurung di kamar. Yang tadinya mah suka main, suka ngobrol sama temennya, sama orang tuanya, suka ngariung, makan bareng-bareng. Neng, agi apa Neng? Makan Neng, ntar agi main HP, padahal mah lagi chat. Atau lagi video call sama abi uminya, ya, sama abinya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Nah itu, jadi kita sebagai orang tua jangan sampai kita punya persepsi bahwa biasanya begini, ya Allah anak saya mau udah SMP, SMA, belum dia ada yang bawa. Ada yang punya persepsi kayak begitu. Kita harus hilangkan itu di masyarakat, karena jodoh itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. At-thayyibatu lit-thayyibin. Ya, perempuan-perempuan yang baik diperuntukkan untuk laki-laki yang baik. Adanya kita didik anak perempuan kita secara baik, insya Allah akan dapat mantu laki-laki yang baik. Ada kita didik anak laki-laki kita menjadi orang yang soleh, insya Allah akan mendapatkan istri yang solehah begitu. Jadi jangan sampai itu dosa ya, anak kita bolehin dibawa sama laki-laki. Kalau kita punya anak perempuan dibawa ke sono kemari, itu kan mengundang fitnah, itu kan mengundang dosa.
Ya mungkin awalnya nggak apa-apa, lama-lama giliran anaknya naudzubillah, summa naudzubillah, berbuat zina kemudian hamil, baru puyeng, laporan ke polisi lah, ya dan lain sebagainya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Itu karena apa? Karena dia menyepelekan dosa yang kecil. Udah biarin dah, lama-lama dosa kecil itu akan yatasya'abu minhu ad-dunub al-kibar, dosa-dosa yang besar. Naudzubillah, summa naudzubillah. Dari awalnya memang kecil, maka kita tidak boleh menyepelekan dosa walaupun itu kecil. Apapun bentuk kemaksiatan kita berusaha untuk menghindarinya. Awalnya mah ngobrol bertiga, bertiga ngobrol. Lama-lama kerempet ke tetangganya. Itu bagaimana? Awalnya mah biasa. Udah kelamaan, wah habis tetangganya diomongin. Naudzubillah, summa naudzubillah. Mungkin awalnya begitu, harus ada salah satu di antara jamaah halakoh. Biasanya mah ibu-ibu halakoh belanja, halakoh apa lagi, halakoh arisan dan halakoh yang lain. Itu biasanya suka banyak bumbunya. Nah itu harus ada satu yang mengalihkan pembicaraan dari membicarakan orang lain kepada berbicara hal-hal yang manfaat dan lain sebagainya. Itu hanya contoh sedikit saja dari menyepelekan perbuatan dosa-dosa kecil yang sering disepelekan. Naudzubillah, summa naudzubillah. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tambah satu makalah lagi mungkin. Wal maqalatu tsaniyatu asyrah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah salawat Allah dan salam Allah kesejahteraan atasnya. La saghirata ma'al israr fa innaha bil muwadhabati 'alaiha ta'addama fatasiru kabiratan. Tidak ada saghirah, dosa-dosa kecil ma'al israr, yang diikuti dengan al-israr. Apa itu israr? Israr itu muwadhabah, sering dilakukan. Jadi tidak ada yang namanya dosa kecil kalau dosa kecil itu sering dilakukan. Dosa kecil kalau dilakukan terus, disepelekan, itu akan menjadi fa'innaha, sesungguhnya dosa tersebut bil muwadhabah, dengan dilaksanakannya berkali-kali, alaiha ta'addama, menjadi semakin besar, fatasiru kabiratan, maka dia akan menjadi dosa besar. Jadi dosa kecil yang kita lakukan, itu lama-lama akan menjadi dosa besar. Dan kita harus ingat, kemarin kita sudah bahas tuh, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun dosa itu ada hitungannya. Sekecil apa itu perbuatan amal soleh, ada pahalanya. Jangan sampai kita meremehkan yang kecil, naudzubillah, karena yang kecil dengan kita remehkan akan merambat kepada yang besar. Allahu Akbar. Wa aidon innaha ala azmi istidamatiha tasiru kabiratan. Dan juga bahwasanya sesungguhnya dosa kecil itu ala azmi, bersama dengan azam, kekuatan niat, istidamatiha, dilakukan secara terus-menerus, tasiru kabiratan, akan menjadi besar. Fa inna niyatal mar'i fil ma'asi kanat maksiyatan.
Karena sesungguhnya niat seseorang untuk berbuat maksiat itu adalah maksiat. Jadi dosa kecil itu juga jangan dijadikan azam. Besok begitu lagi baru niat seseorang untuk berbuat maksiat itu juga maksiat. Tuh, maka jangan sampai hati kita ini, diri kita ini, dalam hati kita itu ada niat untuk berbuat maksiat. Nah kemarin begitu, sekarang entar begitu lagi. Nah kemarin udah dikasih tahu, sadar sehari 2 hari, besoknya diulangin lagi. Ya, naudzubillah summa naudzubillah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun dosa, sekecil apapun perbuatan maksiat harus kita hindari, karena kecil lama-lama akan menjadi besar. Wa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala kabirata ma'al istighfar, dan tidak ada dosa besar ma'al istighfar. Sebesar apapun dosa, kalau kita bertaubat, kita beristighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, itu tidak akan menjadi kabirah. Wala kabirata ma'al istighfar, ay at-taubati bisyurutiha, fa inna taubata tamhu atharal khoti'ati wa in kanat kabiratan. Allahu akbar. Ai at-taubah, tidak ada dosa besar apabila dosa besar itu kita ikuti dengan taubat. Ma'asyurutiha, taubat dengan syarat-syaratnya. Apa itu syarat taubat? Yang pertama, an-nadam, kita menyesal terhadap apa yang kita lakukan dari dosa kita. Kita sadar bahwa kita berbuat dosa. Seperti pezina pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa besar pun kalau kita bertaubat benar-benar, ya, mengharapkan ampunan Allah, insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Timbang beda niat, yang kecil disepelekan, ya, akan menjadi besar, tapi yang besar disesali, insya Allah. Fa inna taubata, sesungguhnya taubat, tamhu, akan menghapus al-khoti'ah, dosa dan kesalahan-kesalahan. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebesar apapun dosa kita, kalau kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Yang kedua syaratnya, yang pertama an-nadam, kita menyesali perbuatan dosa kita. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Betul-betul niatkan untuk tidak mengulangi lagi apa yang sudah dilakukan dari perbuatan dosa. Jadi dosanya jangan taubatnya jangan taubat sambel. Pedas, wah, besok nggak akan makan sambal lagi, ya kan? Wah, giliran ada sambal terasi, wah, makan lagi, pedas lagi, wah, taubat lagi, sakit perut dan sebagainya. Ya. Besok ada sambal lagi, makan lagi. Jadi bukan begitu, itu namanya taubat sambal. Maksiat, berhenti taubat, besok maksiat lagi, taubat lagi, maksiat lagi. Nah, itu tidak boleh. Jadi tidak boleh mengulangi apa yang sudah kita taubati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala minad dunub, atau dari dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi at-taubah bisyurutiha, ya, dan mengharap ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna taubah tamhu, fa inna taubata, sesungguhnya taubat itu tamhu, menghapus atharul khoti'ah, athar yang ditinggalkan dari kejelekan-kejelekan yang kita lakukan. Wa in kanat kabiratan, walaupun dosa itu adalah dosa besar yang kita lakukan. Apa dosa besar? Siapa yang tahu? Macam-macam dosa besar yang harus kita hindari agar kita selamat dunia dan akhirat.
Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat. Ya, jauh-jauhilah dari 7 perkara al-mubiqat, ya, yang menghancurkan orang. Apa itu? Yang pertama, asyirku billah. Wah, ra'su kulli danbin. Jadi kepalanya dosa itu adalah syirik. Kesyirikan. Karena apa? Kalau sudah namanya kesyirikan, itu kan kita menyekutukan Allah. Kita diciptakan dari oleh Allah. Nyawa kita dikasih sama Allah. Rizki tiap hari kita dikasih sama Allah. Napas tiap hari kita dikasih gratis sama Allah. Kita hidup di dunia, ya, dari dulunya kita nggak ada sampai ada, nanti sampai nggak ada lagi, itu karena Allah. Kok masih menyekutukan Allah? Itu kan kalau kita pikir ya nggak masuk akal. Orang kita dari sono, kita hidup karena Allah, kita nanti kembali ke Allah, kok mintanya kepada selain Allah? Nah, ini kan nggak masuk akal, ya kan? Iblis aja nggak menyekutukan Allah, ya kan? Iblis aja walaupun dia diusir dari surga masih berdoanya kepada Allah, mintanya masih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu iblis. Nah, manusia kan banyak yang nggak minta kepada Allah karena pengen instan. Naudzubillah, summa naudzubillah, karena kesulitan hidup, bukannya dia lari kepada Allah, makalah lari dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya mah kalau kita dihimpit kesempitan, kalau kita ada masalah dalam urusan-urusan kita selama kita hidup ini, kata Allah apa? Fafirru ilallah, lari kepada Allah. Jadi kita mendekati Allah, lari kita ke Allah. Jadi kita aja, nih contoh, anak kecil kalau berantem ada masalah sama temennya, larinya ke siapa? Emak atau bapaknya. Mak, bapak, saya ini. Kita juga begitu. Kalau kita ada masalah di dunia ini, masalah apapun yang kita hadapi, lari ke Allah. Hamparkan sajadah, kita sholat 2 rakaat, kita doa, semua adukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, apapun, ya Allah, saya pengen ini, ya Allah, saya kok begini, ya Allah, adukan aja semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak apa? Kayak seorang anak yang lagi ngadu kepada emak atau bapaknya terhadap permasalahan dia. Kepada emak bapak aja kita berani, kita bisa, mosok kepada Allah tidak bisa. Apapun masalahnya, minta kerja, minta ke Allah boleh. Bahkan sahabat itu minta almilah. Sahabat itu minta garam aja berdoa ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah senang kalau begitu. Itu ini masih mengakui saya sebagai Tuhannya. Ya Allah, saya minta kerja. Ya Allah, kerjaan saya kurang sesuai, saya tidak bisa ibadah dengan baik. Carikanlah, ya Allah, tunjukkan mana kerjaan yang membuat saya lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Apapun itu. Ya Allah, saya dihadapkan dengan masalah sedemikian rupa. Saya mohon solusi dari masalah yang terbaik buat saya dan keluarga saya. Apapun itu masalahnya, larinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fafirru ilallah, larilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lari dari Allah. Itu kan kebalikannya. Harusnya kita kalau ada masalah semakin dekat kepada Allah, ya kan? Kita memeluk Allah lah, istilah katanya kalau bahasa manusia mah. Kalau kita lagi sedih apa dan kita meluk emak atau bapak, nah itu kita meluk Allah. Anggap aja Allah ada di depan kita. Kita sedang curhat dengan Allah apapun yang menjadi masalah. Ya Allah, anak saya begini. Udah curhatan aja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah akan ada solusi dari masalah itu apabila kita bisa dan kita mau berazam, ya, lari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan lari dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mendekat dengan adanya masalah itu, kita harus mendekat, bukannya semakin menjauh. Semakin jauh kita, ya, semakin kita meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita meninggalkan Allah, lah Allah semakin tidak peduli dengan kita. Bahkan kita akan semakin banyak kesusahan yang akan kita hadapi.
Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi jangan sampai kita mendekati dosa besar. Yang pertama adalah syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni dosa syirik, ya. Karena kalau udah kesyirikan yang dia lakukan, istilah katanya lah, hidup boleh saya, kata Allah ya. Rezeki boleh saya, ngapain kamu ke sono? Lah malas saya. Kita kayak begitu. Apa-apa boleh saya, apa boleh saya. Lah giliran ada susahnya mau ke sono. Ya kan? Giliran ada kesenangnya mah bukannya ke saya, malah ke sono. Nah, kita kan begitu. Kita aja dongkol, marah. Allah juga marah karena Allah itu punya sifat ghadab, marah. Lah kamu apapun kamu saya kasih, mosok kamu larinya malah ke sono bukan ke saya. Masalah kamu punya masalah bukannya larinya ke saya, malah larinya ke sono kan. Apa namanya? Istilah katanya, istilah mudahnya seperti itu. Karena dosa syirik ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala illa man rahimallah, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul, taubatan nasuha, meninggalkan apa yang dia lakukan semuanya dan mulai membuka lembaran baru lagi untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yusyrik, ya. Nah, dalam apa namanya? Surah Al-Maidah itu disebutkan, may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa mal lidzalimina min ansor. Jadi siapa orang yang menyekutukan Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, diharamkan surga Allah Subhanahu wa taala atas dia. Itu. Jadi yang pertama kita hindari dari dosa besar ini adalah dosa syirik. Ya, asyirku billah. Yang kedua, putus asa dari rahmat Allah itu dosa besar loh. Jangan sampai kita mengira itu dosa kecil. Jadi kita putus asa, ya saya mah udah begini putus asa. Nggak mungkin saya mau begini. Itu dosa besar. Jadi sebagai seorang muslim, seorang mukmin itu harus yakin. Nah, kalau namanya putus asa dari rahmat Allah, kita kan udah nggak menganggap Allah. Itu dosa besar. Wala tayasu mir rauhillah. Itu dalam surah Yusuf tuh kan. Jangan sampai engkau berputus asa dari rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yai'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Allah illa kecuali al qaum al kafirun, ya, orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafirlah yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita apapun masalah kita punya Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita lari dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dosa sebesar apapun, sebanyak apapun dosa, kalau kita lari kepada Allah, kita tidak berputus asa dari rahmat dan kasih sayang Allah, insya Allah Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Wasari'u, dengan syarat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, kita harus bersegera kepada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berputus asa dari rahmat Allah itu termasuk dosa besar. Maka kita seorang mukmin harus yakin bahwa sesungguhnya semua hal itu bisa selesai. Ya, semua hal itu bisa diselesaikan dengan kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesakit apapun tidak boleh kita berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semiskin apapun tidak boleh berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita kadang-kadang suka lupa, ya, suka lupa minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintanya kalau lagi perlu doang, ya, giliran lagi nggak perlu, lagi dalam keadaan sah atau luas lapang, kita suka lupa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka
Dalam keadaan apapun kita tidak boleh kita berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, termasuk dosa besar juga adalah merasa aman dari ancaman Allah. Wah, ini saya mah presiden, tidak ada orang yang bisa nekan saya. Saya mah menteri, saya mah gubernur, apapun yang saya lakukan terserah saya. Sehingga dia bisa menzolimi siapa saja. Itu kan merasa aman dari ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kezoliman itu adalah diharamkan atas manusia, sebagaimana Allah mengharamkan kezoliman atas dirinya. Jadi merasa aman dari ancaman Allah itu merupakan dosa besar. Afa aminu makrullah, apakah mereka itu merasa aman dari makarnya Allah? Nah, kan orang-orang kafir, bahkan orang-orang muslim yang munafik, naudzubillah summa naudzubillah, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ya, termasuk skema makar, konspirasi dunia. Itu merasa aman dari azabnya Allah, merasa aman dari ancamannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Tidak ada orang yang menganggap bahwa dia aman dari makarnya Allah, tipu daya Allah, kecuali orang-orang yang merugi. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa aman dari ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala itu termasuk dosa besar. Karena apa? Dia merasa bahwa Allah tidak ada. Dia merasa bahwa Allah tidak mengawasi dia. Dia merasa bahwa apa yang dia lakukan itu tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah summa naudzubillah. Selanjutnya, durhaka terhadap orang tua. Itu juga termasuk dosa besar. Jadi kalau kita pengen sukses dunia akhirat, tinggalkan ini dosa-dosa besar. Jadi kita tidak boleh durhaka kepada orang tua. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jadi yang masih punya orang tua, hayo kita harus birrul walidain. Yang orang tuanya sudah enggak ada, doakan mereka. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa mereka, dan mudah-mudahan Allah terima seluruh amal kebaikan dan akan menggantikan dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang masih punya emak, punya bapak, lah kita harus birrul walidain. Yang jauh ya tuh telepon seminggu sekali, ya kan? Kalau enggak 3 hari sekali. Yang minta doa orang tua itu makbul, tidak ada hijab. Kalau doa anak ketemu sama doa orang tua di langitnya. Silaturahim, jangan sampai kita meninggalkan orang tua atau durhaka kepada orang tua, marah-marah terhadap orang tua. Kalau hati orang tua sudah luka, wah, murka Allah Subhanahu wa ta'ala akan datang. Kan dalam hadis begitu, ya. Ridallah, gimana santri? Ridallahi fi ridal walidaini wa suhtullahi fi suhtil walidaini. Ridhonya Allah itu terletak pada ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah itu terletak pada murkanya orang tua. Maka yang punya bapak sayangilah bapak, maka yang punya emak sayangilah emak. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang durhaka terhadap orang tua. Jangan kita membentak orang tua. Kalau dinasihat, kalau kita enggak terima, udah tahan. Jangan sampai keluar kata-kata kotor. Jangan sampai kita membentak orang tua. Jangan sampai kita melukai hati orang tua. Karena kalau luka hati orang tua, ghadabullah, murkanya Allah, marahnya Allah akan datang. Kalau sudah Allah murka, orang tua enggak ridho, mual bakalan sukses dunia akhirat. Ya, kalau kita ke orang tua udah durhaka, insya Allah itu udah pasti, ya, azab Allah disegerakan. Di dunia susah hidupnya, apalagi nanti di akhirat. Maka jangan sampai masalah apapun yang dihadapi kita dengan orang tua. Nih, kata Allah, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa.
kedua orang tua ngajak berbuat syirik, wa in jahadaka, ya, mengajak kalian untuk berbuat kesyirikan, ala an tusyrika bi ma laisa laka bi ilmun, sedangkan kamu tidak tahu, fala tuti'huma, jangan taati mereka, tapi tetap wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, kita harus tetap berbuat baik. Tuh, padahal dosa paling besar itu syirik. Tapi kalau kedua orang tua mengajak kita kepada kemusyrikan, kita nggak boleh ikuti, tapi kita harus tetap berbuat baik kepada orang tua. Jadi kayak apapun orang tua kita itu tetap orang tua, kita harus tetap berbuat baik. Nggak boleh kita memusuhi orang tua, nggak boleh kita durhaka terhadap orang tua. Orang tua juga begitu, nggak boleh durhaka sama anak. Ya, ada ayat anak nggak boleh durhaka ke orang tua. Orang tuanya semena-mena kepada anak, itu juga tidak boleh. Ada lagi orang tua melindungi, mengayomi, mendidik, memberikan pelajaran bekal dunia dan akhirat kepada anak-anak. Karena apa? Karena anak itu adalah kader-kader yang akan mendoakan kita kalau kita sudah mati. Karena anak itulah yang akan selalu mengirim setiap hari transferan, ya, transferan pahala. Jadi anak itulah yang akan mentransfer setiap hari pahala. Setiap dia berdoa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, nyampe nanti pahalanya ke kita kan. Semua terputus kecuali 3. Salah satunya adalah waladun sholihun yad'u lahu, anak soleh yang selalu mendoakannya. Maka kita harus didik anak sebaik-baiknya, karena anak itu akan menjadi aset terbesar kita yang akan mendoakan kita setiap waktu, dan pahalanya akan nyampe terus kepada kita walaupun kita sudah meninggal. Maka yang ibunya ayahnya sudah nggak ada, doain terus biar kita pahalanya nyampe terus ke ayah. Ya, yang anak-anak yatim terus doain, jangan sampai putus-putus doa, ngedoa biar orang tuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bilang ke Allah, ya Allah, kalau dulu bapak saya belum sempat taubat, kalau dulu bapak saya banyak maksiat, ampuni ya Allah, ya, jadikan dia kuburannya luas, seluas mata dia memandang, ya gitu. Jadi doakan terus orang tuanya. Kalau bapak kita kurang-kurang ibadah, maka antum sebagai santri yang tahu agama seharusnya mendoakan kebaikan buat orang tua. Yang masih hidup juga doakan, ya Allah, bapak saya sholatnya masih belang bentong, mudah-mudahan diberi hidayah biar bapak saya sholatnya rajin, ibadahnya rajin, begitu. Jadi kita terus harus mendoakan orang tua, jangan sampai kita durhaka kepada orang tua. Naudzubillah summa naudzubillah. Yang selanjutnya kita perlu bahas ini dosa-dosa besar. Membunuh. Nah, itu insya Allah jauh dah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari membunuh. Karena barang siapa wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, fajazauhu jahannam, maka balasannya, ganjarannya adalah jahannam, neraka jahannam. Naudzubillah summa naudzubillah. Mudah-mudahan kita, anak keturunan kita dihindarkan dari pembunuhan, membunuh ataupun dibunuh, ya, yang tidak sesuai dengan illa bil haq, kecuali dengan hak. Kalau dalam perang mah lah memang harus, tujuannya kan begitu, mati syahid kalau dalam perang mempertahankan agama. Tapi kalau dalam perang mulut, nah itu bukan perang syahid, sangit, ya. Naudzubillah summa naudzubillah. Jadi nggak boleh membunuh, termasuk dosa besar. Selanjutnya menuduh zina, jangan sembarangan. Wah, ono begini. Karena menuduh zina itu wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Jadi menuduh seseorang berbuat zina itu dosa besar, kecuali bi arba'i syuhada, ya, dengan 4 syahid. Jadi tidak sembarangan. Jadi menuduh seseorang berbuat zina itu termasuk perbuatan dosa besar, kecuali dengan 4 syahid, 4 saksi yang menyaksikan perbuatan zina itu, baru dianggap persaksiannya betul.
Kalau tidak mendatangkan 4 saksi, jangan pernah kita menuduh seseorang berbuat zina. Ono, nggak boleh. Itu dosa besar. Kecuali kita melihat betul-betul dengan 4 saksi, baru kita bisa mengungkapkan bahwa seseorang itu berbuat zina. Jadi itulah Islam menjaga banget, ya, menjaga banget. Jadi tidak boleh kita sembarangan menuduh seseorang berbuat zina. Selanjutnya memakan harta riba. Wah, ini yang perlu kita bahas. Alladzina ya'kuluna riba. Orang-orang yang memakan harta riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang-orang pemakan harta riba itu nanti dibangkitkannya, la yaqumuna, tidak akan berdiri, illa, kecuali kama yaqumul ladzi, seperti orang-orang yang berdiri, yatakhabbathu syaitan, kesurupan. Dalika, kenapa? Karena mereka mengatakan innamal bai'u mithlur riba wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Jadi jangan sampai kita tergoda dengan harta riba. Bahkan ya disebutkan dalam hadis, orang yang memakan harta riba itu dosanya lebih parah daripada menzinai emaknya sendiri. Kalau kita nggak punya, udah sabar. Jangan sampai karena gengsi dan gaya kita memaksakan diri kita untuk berbuat yang lebih dari kemampuan kita. Akhirnya begitu, apalagi sekarang Allahu Akbar, riba di mana-mana. Ini salah satu tanda akhir zaman itu, riba itu akan merajalela. Ya benar. Orang yang tidak memakan harta riba pun akan kecipratan dari harta riba. Itu tanda akhir zaman. Sekarang kan orang yang hati-hati. Sekarang kalau kita nggak mau makan riba, nanam padi sendiri, ya. Miara ikan sendiri. Coba ya, tukang dagang itu kan ngambil duit dari bank, riba. Kita beli di dia, kecipratan. Ya, zaman akhirnya begitu. Orang yang berusaha nggak makan harta riba, kecipratan makan harta riba. Naudzubillah, summa naudzubillah. Maka kita harus hati-hati, selalu hati-hati, jangan sampai. Kebanyakan ya ini, ya sekarang apalagi, ya kan? Pengen punya mobil, belum punya duit. Ya kalau zaman Soeharto Sono, ya saya bukan memuji Soeharto ya, tapi zamannya Pak Harto Sono kalau nggak punya duit cash nggak bisa beli. Ya Pak Menteri ya. Harus beli cash. Kalau mau punya motor, punya mobil. Sekarang mah punya duit 1 juta bisa. Punya duit ya, pengen punya motor, punya KTP doang bisa. Nah, itu kan salah satu sistem ini, sistem dunia yang memang didesain ya untuk melegalkan riba di mana-mana. Allahu Akbar. Kita mah sebagai seorang mukmin, seorang muslim, hati-hati, jangan sampai karena nafsu, karena nafsu kita. Nanti kapan-kapan kita bahas riba. Pak Ustadz, kalau sistem al-bai' bitaksid boleh nggak? Apa itu bai' bitaksid? Beli tapi dengan nyicil. Kalau bahasa kita mah kredit. Kredit itu ada 2. Ada yang riba, ada yang enggak. Tergantung nanti di akad di awalnya. Ya. Kalau kita beli barang itu tidak ada riba. Tapi kalau kita beli duit dengan duit, itu sudah riba. Ya, misalkan saya beli HP harganya 2 juta. Pak, saya nggak punya duit 2 juta. Kalau saya angsur bagaimana? Ya sudah, diangsurlah 4 kali bayar. Berarti sekali bayar 500.000. Udah selesai, mau ngasih berapa terserah. Itu di akhir, jangan di awal. Misalkan saya minjemin duit, boleh kan minjemin duit sama Mang Haris. Mang Haris butuh duit. Ustadz, saya butuh duit, mau beli sawah 1 miliar. Pak Menteri punya duit 1 miliar. Nih saya pinjemin dah. Itu misalkan ya, punya duit nih saya pinjemin, pakai dulu. Ntar saya bayar per bulannya, ya udah selesai baru. Jangan di awal.
ntar kamu harus bayar 1.200.000.000 riba. Banyak kan ini? Banyak di masyarakat kita. Kalau di akhir terserah mau ngasih kelebihan berapa, terserah. Nah itu namanya sedekah. Lah mosok saya udah ditolong, saya butuh, saya boleh minjem duit, ya itu sebagai rasa terima kasih saya ngasih dah. Nih saya terima kasih banget ya udah dipinjemin duit, alhamdulillah bisa sah nih saya lebihin dah 5 juta. Nah itu halalan thayyiban mubarokan. Tapi kalau diakad di awal, nanti dah kapan-kapan insya Allah bisa kita bahas tentang riba, karena riba ini panjang luas ya. Walaupun kita ini sehati-hati kita kalau hidup di zaman sekarang ya, kita nabung di bank konvensional udah masuk ke riba. Maka alhamdulillah saya nggak nabung di bank konvensional, adanya muamalat ya. Walaupun namanya syariah tapi prakteknya tidak syariah, nah itu mah terserah, itu petugas bank ya kan. Misalkan saya nabung di bank syariah mandiri, nginduknya kan mandiri konvens, ya itu terserah orang dia bilangnya bank syariah, maka kita nabungnya di syariah, ya kan? Kita udah niat untuk syariah, adapun di dalamnya prakteknya kurang syar'i, nah itu masalah dia, ya kan begitu. Nah gitu, jadi sekarang kalau kayak Pak Mantri, ASN, PNS, kan bank BJB, ya Pak, iya. Nah itu kan udah aturan dari sono, kalau kita nggak ikut, lah bagaimana? Ya kan? Makanya sekarang mah orang yang nggak berniat untuk riba, kadang-kadang kecipratan riba. Karena sifatnya apa? Karena sifatnya adalah, yaitu dia ada sistem dunia yang melegalkan riba dan menyebarluaskan riba. Hati-hati kita, ya sudah tuh, sedekahkanlah untuk membersihkan harta kita. Qad aflaha man tazakka. Jadi kita bersihkan harta kita dengan bersedekah. Tuh. Wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Nah, itu juga termasuk dosa besar. Kita tidak boleh ada anak yatim yang kaya raya, kita disuruh usaha, duitnya diserahin ke kita, malah kita makan, kita habisin. Naudzubillah summa naudzubillah. Ya, makan harta anak yatim itu juga termasuk perbuatan dosa besar. Wa tawalli yaumaz zahfi, lari dari perang. Nah, kita nggak ada perang sekarang, ya. Dan yang terakhir adalah az-zina, perbuatan zina itu termasuk perbuatan dosa besar. Jadi ada termasuk as-sihru, tapi sihir itu masuk ke dalam syirik, kesyirikan. Jadi itulah dosa-dosa besar yang harus kita hindari agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Jadi kalau kesimpulan dari apa yang kita bahas pada hari ini, sekecil apapun dosa jangan sampai kita remehkan. Karena dari dosa yang kecil itu lama-lama akan berkumpul menjadi dosa yang besar. Jadi kita tidak boleh meremehkan dosa sekecil apapun. Yang kedua, rahmat Allah Subhanahu wa taala itu luas. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, kita harus ingat bahwa Allah Maha Pengampun, bahwa Allah adalah Maha Penerima taubat. Hayu bersegera kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang kecil jangan diremehkan, yang besar buru-buru kita taubat dengan dosa kita yang kita lakukan. Jadi intinya begitu. Yang kecil pun kalau kita sepelekan akan menjadi besar. Yang besar pun akan hilang kalau kita berusaha menghilangkan dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita teladani dari perkataan ahlu hikmah atau aulia, wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala yang sholihin. Ada satu hikmah mengatakan bahwa ibadatul awam, ibadahnya seorang awam itu maksiatul alim, itu maksiatnya seorang alim. Itu saking mereka ahlu hikmahnya, walinya Allah, ibadah seseorang pun dianggap maksiat bagi dirinya. Contoh, orang yang tahu sholat subuh sekali kan girang, alhamdulillah hari ini saya sholat subuh. Itu maksiat yang besar. Sholat subuh enggak jamaah itu bagi wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala.
sebuah kerugian banget. Jadi bisa jadi ibadah kita itu menjadi maksiat orang yang tingkatnya jauh lebih tinggi dari kita, di atas kita. Kalau kita sudah ibadah nih, wah sedekah 100.000, wah itu kan udah ibadah hebat. Ya, 100.000. Ada orang yang di atas kita yang setiap hari sedekah 1 juta. Kalau dia cuman sedekah 100.000, itu maksiat dia anggap. Ya Allah, biasanya saya sedekah 1 juta, hari ini timbang 100.000. Nyesal dia. Nah, jadi kadang-kadang ibadahnya kita itu menjadi maksiat orang yang ibadahnya jauh lebih tinggi dari kita. Tinggal kita memilih, kita mau punya atau mau menjadi orang yang ibadahnya betul-betul baik, bagus. Nah, sehingga kita menjadi orang yang tingkat ibadahnya, tingkat paling tinggi dari ibadah itu kan al-ihsan. Itu udah tinggi. Jadi kadang-kadang ibadah seseorang itu menjadi maksiat bagi orang yang lain. Yang kadang-kadang sholat subuh, misalkan kita sholat subuh di rumah, atau siapa dah orang yang jarang sholat subuh di rumah kan udah hebat, ya kan? Atau orang yang jarang sholat, sekali sholat kan udah hebat. Tapi itu kan maksiat bagi orang yang sering sholat. Apalagi orang yang sholat terus dan sholatnya berjamaah. Ya Allah, merasa kurang kalau dia tidak sholat berjamaah di masjid, dan dia menganggap sholat di rumah itu maksiat karena saya jauh dari kebiasaan saya. Jadi begitulah, maka ini kita introspeksi, jangan sampai dosa kecil kita sepelekan, dan dosa besar pun ya kita harus yakin bahwa dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita terus tingkatkan ibadah kita sehingga kita nyampe kepada tingkat tertinggi dari ibadah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semuanya, merahmati kita semuanya. Dengan apa? Dengan tarkil ma'asi, meninggalkan kemaksiatan, abadan ma'ahyaitana, selama kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doanya kan begitu, Allahumma arhamna, ya Allah rahmatilah kami bitarkil ma'asi, dengan kami meninggalkan maksiat, abadan ma'ahyaitana, selama engkau berikan kehidupan kepada saya. Jadi kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dijauhkan dari kemaksiatan, sekecil apapun itu maksiat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, cukup sekian saja apa yang perlu kita bahas pada hari ini. Mudah-mudahan memberi manfaat bagi saya secara pribadi dan bagi jamaah sekalian. Baik, mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.